datang di Apotek Baktistia Indonesia. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mendapat resep dari dokter. Apa bisa ditebus di sini? Bisa Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia, tenaga teknis kefarmasian yang akan membantu Bapak dalam menebus resep dan menyampaikan informasi obat yang akan Bapak dapatkan nantinya. Oh ya Mbak, nama saya Indro dan ini resepnya. Mohon maaf Bapak, tadi namanya siapa nggih? Oh ya Mbak, nama saya Indro. Baik, dengan Bapak Indro ya, umurnya berapa nggih Pak? 60 tahun Mbak. Untuk alamatnya di mana nggih Pak? Alamat saya di Yogyakarta Mbak. Baik, untuk datanya sudah lengkap ya Pak, dan mohon tunggu di kursi ruang tunggu, akan saya siapkan obatnya dahulu. Pasien atas nama Bapak Indro? Saya Mbak. Mohon maaf Pak, umurnya berapa nggih dan alamatnya di mana? Umur saya 60 tahun. Alamat tempat tinggal saya di Yogyakarta. Baik, dengan Bapak Indro ya, umur 60 tahun, alamatnya di Yogyakarta. Wah, Mbak hebat ya, bisa hafal data saya. Iya Pak, sudah seharusnya seperti itu. Gitu ya Mbak. Oh ya Pak, kalau boleh saya tahu, tadi dokter menjelaskan tentang penyakit Bapak itu bagaimana ya Pak? Kata dokter, saya punya kadar gula dalam darah Mbak, yang biasanya disebut diabetes mellitus. Baik, Bapak sudah tahu ya kalau gitu diabetes mellitus itu adanya gula di dalam darah. Dan untuk obatnya ada dua macam ya Pak, ada tablet sama ada Novorapid pen atau insulin. Akan saya jelaskan satu-satu mengenai obatnya ya Pak. Baik Mbak. Oh iya, tadi kalau Bapak bertanya tentang biaya administrasinya sudah lunas ya Pak. Jadi nanti Bapak tinggal pakai obatnya saja. Baik Mbak. Yang tablet ini namanya Metformin 500 mg Pak. Diminumnya 3 kali sehari setelah makan ya. 3 kali sehari itu pagi, siang, malam ya Mbak? Bukan seperti itu Pak. Nanti minumnya setiap 8 jam ya. Misal nih Pak, nanti Bapak minumnya jam 6 pagi. Terus nanti siangnya itu jam 2 siang. Terus malamnya nanti jam 10. Pokoknya jeda waktu untuk minum obat itu 8 jam Pak. Baik Mbak, kalau yang pen-pen ini gimana Mbak? Kalau yang ini namanya Novorapid Flex Pen ya Pak. Akan saya jelaskan cara penggunaannya dengan hati-hati supaya Bapak paham. Oh ya, untuk Novorapid Flex Pen ini saya ibaratkan dengan pena ini ya Pak. Pertama-tama siapkan dulu Novorapid Flex Pen-nya ya Pak. Lalu diguling-gulingkan seperti ini. Nah ini kan ada ujung sama pangkal. Ini di ke atas ke bawah seperti ini agar insulin yang ada di dalamnya itu tercampur merata. Kemudian lepas pembungkus jarum Flex Pen-nya ya Pak. Buka kertas pembungkus dan tutup jarum dengan cara ditarik kertas pembungkus yang ada pada jarum pen. Putar jarum insulin ke insulin pen, lepaskan penutup luar lalu dibuang ke tempat sampah ya Pak. Dan perlu diperhatikan kalau jarum insulin itu ada berbagai macam ukuran. Sampai di sini Bapak sudah paham? Tadi Mbak bilang kalau jarumnya itu perlu diperhatikan. Dan Mbak bilang kalau ukuran jarum itu bermacam-macam. Nanti tolong bantu saya Mbak, biar jarumnya itu cocok sama pen punya saya. Kalau itu saya pasti membantunya Pak. Mengenai persiapan untuk insulin pennya bagaimana ya Pak? Saya sudah paham Mbak. Saya lanjutkan ya Pak. Jika jarum sudah dipasang, maka langkah selanjutnya adalah menghilangkan udara di dalam pen melalui jarum. Ujung jarum itu dilihat Pak, sudah terisi cairannya atau belum. Kemudian untuk mengatur dosis,
putar tombol pemilih di angka 1 atau 2 unit. Kemudian tahan pena dengan jarum mengarah ke atas begini ya Pak. Tekan tombol di angka 1 atau 2 unit dan jarum mengarah ke atas. Lalu sambil diamati cairannya sudah ada di ujung jarum atau belum ya Pak. Kalau sudah terlihat, putar kembali tombol pemutarnya dan dikembalikan ke 0 untuk mengatur dosis yang diberikan dokter untuk Bapak. Sampai di sini sudah paham, Pak? Jadi pengaturan dosis 1 atau 2 unit itu untuk menyiapkan pen yang akan digunakan. Betul begitu kan, Mbak? Benar, Bapak. Berarti Bapak sudah paham ya? Saya sudah paham, Mbak. Saya lanjutkan ya, Pak. Setelah insulin pen siap, aktifkan tombol dosis insulin untuk Bapak di angka 8 IU ya Pak. Kemudian pilih lokasi yang akan disuntikkan. Cari posisi yang nyaman untuk menyuntikkan. Hindari sekitar pusar ya Pak. Dan bisa disuntikan pada bagian perut, lengan atas, paha, dan jangan menyuntikkan di lokasi yang sama secara terus-menerus ya Pak. Saya sudah paham, Mbak. Saya lanjutkan mengenai cara penyuntikannya ya, Pak. Caranya genggam pen dengan 4 jari. Letakkan ibu jari pada tombol dosis. Tangan yang satunya untuk mencubit bagian kulit yang akan disuntik. Di sini saya misalkan boneka ini kulitnya Bapak ya. Cubit. Segera masukkan suntikan pada jarum. Jarumnya ini mengarah 90 derajat ya Pak. Kalau jarumnya sudah masuk, segera lepaskan tangan yang satunya. Lalu tekan tombol pengaturan dosis ini menggunakan ibu jari sampai tombol dosis berhenti kembali ke angka 0. Lalu tunggu 5-10 detik sebelum dilepas ya Pak, agar insulin dapat masuk semuanya. Lalu untuk selanjutnya bagaimana Mbak? Karena suntikannya sudah selesai, maka persiapkan kembali untuk berikutnya. Caranya lepaskan tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Seperti ini Pak. Seperti ini, lalu tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman. Lalu buang ke tempat sampah ya Pak. Jangan di tempat sampah yang untuk pendaur ulangan sampah. Dan perlu diperhatikan kalau jarum itu hanya digunakan untuk sekali penyuntikan ya Pak. Kalau jarum sudah dilepaskan, artinya pen tersebut dapat digunakan untuk pemakaian selanjutnya dengan cara yang sama ya Pak. Baik Mbak. Oh ya, tadi Mbak bilang untuk pemakaian selanjutnya. Nah, untuk pemakaian selanjutnya itu maksudnya gimana ya Mbak? Jadi insulin ini dipakainya 3 kali sehari ya Pak. Dan setiap 1 kali penyuntikan pengaturan dosisnya di angka 8 IU. Oh iya ya Mbak, saya sudah paham. Untuk penyimpanannya bila belum dipakai di suhu 2-8 derajat Celcius ya Pak. Bisa di lemari pendingin itu, tapi jangan ditaruh di freezer. Freezer itu di tempat yang es batu itu loh Pak. Dan insulinnya jangan sampai beku. Kalau mau digunakan itu di suhu ruang 25-30 derajat Celcius. Nah, itu jangan sampai terkena sinar matahari ya, Pak. Baik, Mbak. Oh ya, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa diabetes mellitus itu adanya gula di dalam darah. Nah, apakah Bapak sudah tahu cara mengontrol gula darahnya, Pak? Dari dokternya tadi, saya disarankan untuk mengkonsumsi sayur, buah, dan sumber serat yang cukup. Contohnya ikan. Kan itu juga boleh katanya. Terus dilarang mengkonsumsi makanan yang mengandung gula pemanis dan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula-gula, serta disarankan untuk olahraga yang cukup.
Benar ya Pak yang dikatakan dokter, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi biji-bijian yang utuh, susu atau daging tanpa lemak, dan hindari minuman yang ada pemanis buatannya, termasuk minuman yang berkafein ya Pak. Dan jangan lupa check up selalu ke dokter agar tahu perkembangannya bagaimana. Ya Mbak, akan saya perhatikan lagi untuk pola makan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Pak? Kalau belum, apakah Bapak bisa mengulangi cara penggunaan metformin dan Novorapid Flexpen-nya, Pak? Yang metformin diminum 3 kali sehari setelah makan dan minumnya setiap 8 jam. Kalau yang untuk Novorapid Flexpen-nya, pertama-tama siapkan insulin pen-nya dulu. Digulung-gulungkan, dibolak-balik pangkal pena agar isinya tercampur rata. Kemudian lepaskan penutup insulin pen-nya, buka kertas pembungkus dan tutup jarum dengan cara ditarik kertas pembungkus pada jarum pen. Putar jarum insulin ke insulin pen, lepaskan penutup jarum keluar, lalu buang penutup ke tempat sampah. Dan perlu diketahui kalau jarum pen itu ada berbagai macam ukuran. Jika jarum sudah dipasang, maka langkah selanjutnya adalah menghilangkan udara di dalam pen melalui ujung jarum. Jadi ujung jarumnya dilihat apakah sudah terisi atau belum. Kemudian mengatur ketetapan pen dan jarum dalam mengatur dosis. Putar tombol pemilih dosis pada 1 atau 2 unit, kemudian tahan pena dengan jarum mengarah ke atas. Tekan tombol dosis di angka 1 atau 2 unit, sambil diamati cairan insulinnya terlihat di ujung jarum. Kalau sudah terlihat, tombol pemutar dikembalikan ke 0 untuk mengatur dosis yang diberikan dari dokter. Saya lanjutkan ya. Setelah insulin pen siap, aktifkan tombol dosis insulin. Untuk saya di angka 8 IU. Kemudian pilih lokasi yang akan disuntikkan. Cari posisi yang aman dan hindari di sekitar pusar. Dan bisa disuntikkan pada bagian perut, lengan atas atau paha, dan jangan menyuntikkan di lokasi yang sama secara terus-menerus. Cara menyuntikannya, genggam pen dengan 4 jari, letakkan ibu jari pada tombol dosis, tangan yang satunya untuk mencubit bagian kulit yang akan disuntik. Setelah jarum masuk, suntikan tersebut dimiringkan secara 90 derajat. Lepaskan cubitannya, gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah tombol dosis sampai berhenti kembali ke angka 0. Karena suntikannya sudah selesai, maka persiapkan kembali untuk penggunaan berikutnya. Caranya, lepaskan tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman, lalu buang ke tempat sampah. Dibuang di tempat sampah dan tidak di tempat sampah untuk pendaur ulangan sampah. Yang perlu diperhatikan, jarum hanya untuk sekali penyuntikan. Kalau jarum sudah dilepaskan, artinya pen tersebut dapat digunakan untuk pemakaian selanjutnya. Benar ya Pak? Oh ya, kalau saya boleh tahu harapan Bapak untuk pengobatan Bapak ini apa ya? Ya, setidaknya saya masih bisa sehat Mbak. Bisa beraktivitas, dalam artian bisa beraktivitas secara biasa. Kalau nanti obatnya sudah habis, mohon periksa kembali ke dokter ya Pak. Baik Mbak, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sama-sama Bapak, semoga lekas sembuh ya. Hati-hati di jalan.